Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, rekan-rekan dan adik-adik dimanapun saja berada. Jumpa lagi dengan saya Dalyono dari LPMP Provinsi Kalimantan Timur melalui channel Dalyana Berbagi tentang berbagai permasalahan pendidikan dan pengetahuan, baik untuk Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, orang tua, para mahasiswa, dan juga para siswa dimanapun saja berada. Perkenankan kali ini saya akan menyampaikan hasil rapat koordinasi persiapan pelaksanaan asesmen nasional yang diselenggarakan di Hotel Papandayan, Bandung pada tanggal 22 sampai 24 Februari yang lalu. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Karena ternyata meskipun Kemendikbud, juga teman-teman Widya Iswara, Widya Prada, bahkan Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu guru juga telah mensosialisasikan terkait dengan asesmen nasional maupun asesmen kompetensi minimal. Namun ternyata masih banyak baik Bapak Ibu guru, pengawas, kepala sekolah, dan juga para orang tua dan para siswa yang bertanya-tanya, apa itu asesmen nasional? Apakah sama dengan ujian nasional, ujian berstandar nasional atau ujian sekolah berstandar nasional? Apakah berbeda? Kalau berbeda, di mana perbedaannya? Kemudian bagaimana sekolah mempersiapkannya, siapa yang harus mengikuti? Kemudian bagaimana tujuan dan manfaatnya? Kapan dilaksanakan? Nah, ini ternyata masih banyak dipertanyakan, terutama kepada saya, baik melalui telepon, japri, WA, maupun SMS, atau bahkan juga ketika bertemu langsung dengan masyarakat, khususnya orang tua, wali siswa. Oleh karena itu, sekali lagi, saya melakukan sosialisasi ini tujuannya tiada lain adalah untuk menjawab berbagai pertanyaan dari Bapak Ibu, baik Bapak Ibu guru, pengawas, dan orang tua, serta dari para siswa sekalian. Harapannya ini menjadi jelas sehingga dapat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Apakah harus dipersiapkan dengan bimbel dan lain sebagainya? Nah, itu nanti insya Allah dengan paparan yang akan saya sampaikan nanti akan terjawab. Oleh karena itu mungkin paparan ini akan kami bagi dengan beberapa bagian. Bapak Ibu sekurang-kurangnya ada 5 bagian ya. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya melakukan share screen ya Bapak Ibu. Nah, di sini di bagian pendahuluan ini bukan bagian dari hasil rapat koordinasi di Hotel Papandayan Bandung pada tanggal 22 sampai 24 Februari yang lalu. Ini adalah tambahan dari saya dengan tujuan agar nanti ketika saya sampaikan hasil sosialisasi, Bapak Ibu tidak lagi bertanya-tanya terkait dengan hal-hal yang tidak disampaikan di dalam paparan hasil rapat koordinasi tersebut. Untuk bagian pendahuluan ini saya beri judul asesmen nasional atau disingkat AM dan asesmen kompetensi minimal atau disingkat AKM serta pemanfaatan hasil AKM pada pembelajaran. Nah, sebagian ini adalah merupakan bagian dari materi yang pernah kami sosialisasikan melalui
sosialisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu atau LPMP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 yang lalu. Tentu ini tidak semuanya, Bapak Ibu. Nah, jadi mohon maaf saya tidak mulai dari latar belakang mengapa perlu dilaksanakan asesmen nasional ini. Silakan nanti Bapak Ibu tentang latar belakangnya Bapak Ibu bisa menyaksikan atau menyimak paparan dari Bapak Mendikbud tentang mengapa diadakan asesmen nasional ini. Jadi pembahasan akan saya mulai langsung dari apa yang dimaksud dengan asesmen nasional itu. Bahwa asesmen nasional tahun 2021 itu adalah pemetaan mutu pendidikan di seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Jadi ya, jenjang SD, MI sederajat, SMP, MTS sederajat, termasuk paket ya, paket A, paket B, kemudian SMA, SMK, MA, MAK sederajat. Kalau paketnya adalah paket C. Tuh. Mungkin timbul pertanyaan, loh, pemetaan mutu pendidikan itu kan dulu menggunakan instrumen pemetaan mutu. Ya, sebelum tahun 2020 ke sana itu menggunakan instrumen pemetaan mutu. Nah, tahun 2021 ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 dan kebijakan Bapak Mendikbud yang baru, maka pemetaan mutu tahun ini dan untuk seterusnya sampai kapan ya kita ikuti saja, yaitu menggunakan asesmen nasional. Jadi fokusnya adalah pada pembelajaran. Kalau tahun lalu itu mencakup 8 standar nasional pendidikan yang sudah dirinci, ada indikator, subindikator, kemudian dirinci menggunakan instrumen pemetaan mutu, maka untuk tahun ini pemetaan mutu itu digunakan asesmen nasional. Itu ya jelas Bapak Ibu ya. Ini juga jadi timbul pertanyaan teman-teman, terutama Widya Iswara yang telah berubah menjadi Widya Prada, yang tugas pokoknya penjaminan mutu. Kalau SPMI tidak ada lagi, apakah terus tugasnya bagaimana ya? Kita tunggu saja Bapak Ibu. Nah, kita fokuskan pemetaan mutunya menggunakan asesmen nasional. Nah, jadi mutu pendidikan itu diukur menggunakan 3 instrumen. Asesmen nasional itu terdiri atas 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum atau disingkat AKM, kemudian survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Apa yang diukur dari asesmen kompetensi minimum itu? Yaitu tentang literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Sedangkan survei karakter itu mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau values sebagai hasil belajar non-kognitif. Kemudian survei lingkungan belajar itu mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Jelas Bapak Ibu ya, tentang asesmen nasional itu adalah pemetaan mutu pada jenjang sekolah dasar dan menengah. Ada 3 instrumen terkait dengan asesmen nasional itu, yaitu asesmen kompetensi minimum untuk mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif, kemudian survei karakter mengukur sikap,
kebiasaan, nilai-nilai atau values sebagai hasil belajar non-kognitif. Sedangkan survei lingkungan belajar itu untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Apa tujuan dari asesmen nasional itu? Yang pertama, asesmen nasional itu bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di asesmen nasional itu dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Kalau sekolah ya kinerja sekolah. Dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Kalau kita gambarkan melalui asesmen nasional tadi yang terdiri atas 3 instrumen tadi, itu akan diperoleh informasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran yang diharapkan akan berdampak pada hasil belajar siswa, baik berupa karakter maupun kognitif, termasuk sebenarnya di dalamnya adalah keterampilan ya Bapak Ibu. Yang kedua, asesmen nasional itu sebagai penunjuk arah tujuan praktek pembelajaran. Jadi kompetensi dan karakter siswa sebagai tujuan. Di asesmen nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Apa tujuan utama sekolah itu adalah mengembangkan karakter dan kompetensi siswa. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan Dinas Pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Ketiga, asesmen nasional itu memberi gambaran tentang karakteristik esensial atau mendasar sebuah sekolah yang efektif. Bahwa sekolah yang efektif itu memiliki ciri mulai dari pembelajaran yang baik sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Dengan kondisi sekolah yang efektif tersebut, maka akan membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Artinya melalui asesmen nasional itu setelah tahu bahwa sekolah yang efektif itu seperti ini, maka nanti diharapkan akan membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan pembelajaran yang bermutu, maka nanti kompetensi siswa, karakter siswa juga akan meningkat karenanya. Yang keempat, asesmen nasional itu untuk memotret mutu sekolah. Mutu sekolah itu meliputi mutu input, proses, dan output. Outputnya di sini adalah hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif atau menyeluruh bagi manajemen sekolah, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Jadi ini input sekolah, kemudian proses pembelajaran, baru hasil belajar. Jadi asesmen nasional untuk memotret ini semuanya. Jadi inputnya bagaimana, setelah diproses bagaimana hasilnya. Apakah ada perbedaan, ada peningkatan dari input tadi dibandingkan dengan outputnya atau hasilnya setelah dilakukan proses pembelajaran. Sekarang apa yang diukur pada asesmen kompetensi minimum? Kan tadi asesmen nasional tadi terdiri atas asesmen
kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, sekarang apa yang diukur pada asesmen kompetensi minimum atau AKM? Yang pertama tadi literasi membaca, dan yang kedua adalah numerasi. Literasi membaca itu apa? Adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks atau bacaan untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Nih ya, jadi literasi membaca. Kemudian numerasi itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Jadi AKM itu mengukur dua hal, yaitu literasi membaca dan numerasi. Jelas Bapak Ibu? Komponen AKM tadi literasi membaca itu terdiri atas konten. Kontennya itu adalah, mohon maaf, literasi membaca itu kontennya adalah teks, informasi, dan teks sastra. Proses kognitifnya menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi, dan refleksi. Konteksnya ada konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan numerasi kontennya itu terdiri atas bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, ketidakpastian ya Bapak Ibu, kemudian aljabar. Proses kognitifnya meliputi pemahaman atau L1, aplikasi atau penerapan L2, dan penalaran L3. Konteksnya sama ya, personal, konteksnya itu personal, sosial, kultural, dan saintifik. Ini tentang komponen AKM. Bentuk soalnya itu ada objektif, ada non-objektif. Non-objektif itu esai, sedangkan objektif itu terdiri atas pilihan ganda. Hanya satu jawaban benar, ada pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu, ada menjodohkan, ada isian singkat. Isian singkat itu bisa berupa angka, bisa nama, atau benda yang sudah fix. Contoh soal AKM. Ini Bapak Ibu, supaya nanti karena nanti di pembahasan berikutnya itu tidak ada ini, maka di pendahuluan perlu saya sampaikan ya, ada contoh soal AKM. Baik ini jenjang SD, ya ini contoh soal AKM literasi jenjang SD. Ini contoh kelas 5. Ini ada gambar. Ya, jadi ada dua orang sahabat melakukan perjalanan panjang. Ketika di tengah perjalanan mereka terlibat dalam suatu perdebatan. Pertengkaran itu terjadi sampai salah satu dari mereka menampar yang lainnya. Perdebatan akhirnya jadi pertengkaran sehingga salah satu ditampar. Sahabat yang ditampar itu tak berkata apapun, tapi menuliskan suatu kata di atas hamparan pasir. Ini ada gambar hamparan pasir, tulisan tersebut berbunyi, hari ini teman baikku menamparku. Walaupun mereka bertengkar, tetapi tetap melanjutkan perjalanan bersama.
Saat di perjalanan mereka menemukan sebuah sumber air dan memutuskan untuk mandi. Namun malang nasib teman yang ditampar tadi. Ia tergelincir dan hampir tenggelam di dalam sumber air tersebut. Melihat itu, tentu saja teman yang tadi menampar menolongnya dan ia pun selamat. Hari ini teman baikku menyelamatkan nyawaku, ukirnya pada sebuah batu. Jadi tadi tulisan hari ini teman baikku menamparku ditulis di atas pasir. Kemudian ketika dia diselamatkan, dia menulis hari ini teman baikku menyelamatkan nyawaku. Menyelamatkan nyawaku itu ditulis di sebuah batu, bahkan diukir. Teman yang telah menampar dan menyelamatkan nyawanya tadi bertanya, mengapa saat aku menyakitimu, kamu menulis di atas pasir, sedangkan saat aku membantumu, kamu mengukirnya pada batu. Kemudian ia menjawab, maksudnya ia yang ditampar tadi, karena menulis di atas pasir mudah terhapus oleh sapuan angin. Sedangkan mengukir di atas batu tidak mudah hilang oleh terpaan angin kencang sekalipun. Jadi sekali lagi ini contoh kelas 5 ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, tentukan setiap pertanyaan berikut sesuai atau tidak. Nih. Pernyataannya perjalanan kedua sahabat kemungkinan melewati padang pasir. Kalau sesuai nanti diklik di sesuai, kalau tidak berarti diklik di tidak. Kedua orang tetap bersahabat dalam kondisi marah maupun susah. Pesan yang baik dituliskan di atas pasir, pesan yang buruk dituliskan di atas batu. Ini sesuai atau tidak? Peserta disuruh ngeklik atau menjadikan, ini kan nanti pakai komputer ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pilihlah pesan-pesan yang merupakan simpulan dari isi teks. Nah, ini bisa lebih dari satu. Kemudian ini nomor 3, cermati pantun berikut. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Apakah isi pantun tersebut sesuai dengan isi teks? Kalau sesuai ya diklik di sesuai, kalau tidak diklik di tidak sesuai. Kemudian berikan bagian dari isi teks yang mendukung jawabanmu. Ini ya, berikan alasan maksudnya ya. Ini contoh teks literasi. Jadi literasinya panjang Bapak Ibu ya. Berbeda tentunya dengan soal-soal ujian sekolah atau ujian sekolah berstandar nasional yang lalu, di mana ujian berstandar nasional maupun ujian nasional mulai tahun lalu sudah ditiadakan. Yang ada adalah ujian sekolah. Ini contoh AKM literasi jenjang SMP. Itu kelas 8, itu tentang penelitian ilmiah di rumah. Seringkali ketika kita mengadakan penelitian ilmiah, maka yang kita pikirkan adalah laboratorium dengan alat-alat canggihnya. Padahal kita dapat melakukan penelitian ilmiah di mana saja, dalam laboratorium maupun di luar laboratorium. Misalnya mengamati ketaatan murid terhadap peraturan lalu lintas di persimpangan jalan atau mengamati pergerakan bulan ketika terjadi gerhana bulan. Dan seterusnya ini Bapak Ibu, saya tidak bacakan, silakan nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Jadi menunjukkan bahwa nanti teksnya itu cukup panjang Bapak Ibu, yang mungkin ini tidak terbiasa bagi anak-anak Bapak Ibu atau peserta didik Bapak Ibu atau siswa Bapak Ibu. Oleh karena itu hal-hal yang perlu dipersiapkan ya, paling tidak anak-anak dibiasakan dengan menjawab soal dengan sebelumnya itu bacaan yang panjang. Nah, ini ya, ini masih ini karena SMP ini bacaannya aja segini panjangnya Bapak Ibu.
Ini baru soalnya. Ya. Tentukan apakah setiap aktivitas berikut merupakan langkah sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah di atas ataukah tidak. Jadi setelah dia membaca ini, baru disuruh ini. Ya. Kalau sistematis, klik di sini. Kalau tidak, klik di sini. Ya. Kemudian pertanyaan nomor 2. Jadi ini memilih jawaban lebih dari 1. Berikut ini yang merupakan manfaat dari pencatatan prosedur penelitian adalah, boleh memilih lebih dari 1 jawaban. Memastikan langkah yang dilakukan konsisten dari waktu ke waktu. Kemudian B, yang kedua, membuka peluang siapapun dapat melanjutkan penelitian ilmiah dengan cara yang sama, dan seterusnya. Kemudian soal yang ketiga, media tanaman A adalah tanam humus yang subur, sedangkan media tanaman B adalah tanah berpasir. Peneliti menyimpulkan bahwa tanaman A yang disiram dengan jumlah air sedikit lebih tinggi dibandingkan tanaman B yang disiram dengan jumlah air banyak. Berdasarkan teks tersebut, apakah simpulan penelitian dapat diterima? Kalau diterima ya tulis ya, kalau tidak ya tidak. Kemudian jelaskan alasanmu. Nah, ini catatan terkait contoh soal literasi membaca tadi ya. Meskipun nanti di belakang ada lagi catatan, tidak apa-apa ya. Jadi ini teks AKM terdiri atas teks informasi. Ini sebenarnya ada ini. Teks kelas 5 merupakan teks fiksi, sedangkan contoh soal kelas 8 dan kelas 11 merupakan teks informasi. Teks AKM disajikan lebih utuh dengan gambar ilustrasi yang kuat, sehingga pesan yang disampaikan lebih komprehensif. Stimulus teks AKM bertujuan sebagai sarana menilai kompetensi dan sekaligus menginspirasi. Sebagai contoh, di teks soal kelas 5 memuat pesan moral yang mendalam berupa ajakan untuk mudah memaafkan dan tidak mudah melupakan kebaikan orang. Soal, jadi tadi tentang pesan, ini tentang soal. Murid diberikan arahan untuk bernalar tentang sudut pandang penulis, seperti pada contoh nomor soal kelas 11. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu ya. Soal pada AKM mengukur kemampuan murid tidak hanya sampai pada level memahami, namun sampai mampu merefleksi isi teks seperti pada contoh soal kelas 5 dan kelas 8. Murid tidak hanya dapat memahami isi teks, namun juga mampu merefleksikan pengalamannya dengan hal lain di luar teks, contohnya dikaitkan dengan isi pantun. Hal ini tidak banyak ditemui di ujian pada umumnya. Seperti contoh soal ujian yang dimana di buku itu ada, nanti Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu bisa lihat. Ini kalau dibandingkan dengan soal ujian ya, kan beda ya Bapak Ibu. Meskipun ada teks, tapi teksnya tidak sepanjang teks AKM. Nih, catatan terkait dengan soal ujian nasional bahasa Indonesia ya, SNMPTN, teks yang disajikan pendek dan tidak menggali pemahaman membaca secara utuh. Pesan dan inspirasi yang disampaikan dalam teks kurang mendalam. Kompetensi yang diukur sudah sampai level interpretasi pemahaman, namun belum sampai ke level mengevaluasi dan merefleksi isi teks. Ini contoh AKM literasi jenjang SMA, SMK. Ini lebih beda lagi teksnya ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaannya hampir sama Bapak Ibu ya. Silakan kalau Bapak Ibu supaya saya lebih cepat, ini mungkin bisa Bapak Ibu foto saja ini ya. Ini ya. Apakah tujuan penulis memadukan fakta perilaku berhutang generasi muda dengan tips keuangan dalam satu infografis? Ini ada isian. Ini contoh soal AKM numerasi jenjang SD.
Ini contoh soal kelas 5. Membuat bolu kukus. Fitri akan membuat bolu kukus. Untuk setiap resep ia memerlukan 1/5 kilogram gula, 1/4 kilogram tepung, serta 150 gram mentega dan 300 gram bahan-bahan lainnya. Soal nomor 1, Fitri memerlukan 1/5 kilogram gula. Ia meletakkan sejumlah gula di timbangan dan ditunjukkan pada gambar berikut. Berapa gramkah gula yang harus dikurangkan? Gram. Jadi ini isian singkat soalnya. Kita memilih. Ya. Nomor 2, jika Fitri membuat 6 resep adonan, jumlah gula, tepung, dan mentega yang dibutuhkan dalam kilogram adalah, nih Bapak Ibu, memilih salah satu jawaban. Kemudian soal nomor 3, setiap resep adonan menghasilkan 16 buah bolu kukus dengan berat masing-masing 50 gram. Apakah benar proses memasak bolu kukus mengurangi berat adonan? Nah, jawabannya ya tidak. Kemudian tunjukkan perhitunganmu atau alasannya. Ini untuk jenjang SD tentang numerasi. Ini numerasi jenjang SMP. Ini Bapak Ibu, ya saya tidak usah bacakan, silakan nanti Bapak Ibu bisa difoto saja ini kalau mau diperlukan untuk melihat-lihat ya. Ini contoh catatan terkait soal contoh soal numerasi. Ya. Pesan melalui contoh soal, murid memiliki kompetensi untuk mengolah informasi serta menginterpretasi informasi. Selain itu, murid dituntut mampu bernalar menggunakan konsep matematika yang telah dipelajari untuk memberikan sebuah justifikasi terhadap suatu masalah. Pesannya, sedangkan soal diberikan dengan konteks dunia nyata dan membawa murid ke tahap bernalar, sehingga solusi yang diberikan lebih aplikatif. Murid dilatih untuk berkontribusi dengan cara memberikan justifikasi seperti contoh nomor soal kelas 8 dan 11. Melalui soal AKM, murid melatih kemampuan bernalar dengan konsep matematika yang sudah diajarkan sehingga mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak banyak ditemui di ujian pada umumnya. Ini contoh soal AKM numerasi jenjang SMA, SMK. Ini Bapak Ibu ya. Tentu SMA, SMK lebih kompleks lagi ya. Nah, ini catatan tadi sudah saya bacakan ya. Ini silakan kalau mau difoto saja ini catatannya ya. Ini tadi tentang yang akan diukur melalui AKM, asesmen kompetensi minimum. Jadi literasi, membaca dan numerasi sudah saya berikan sudah diberikan contohnya baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Sekarang apa yang diukur dari survei karakter? Yaitu karakternya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, tentu ini hal baru. Nah, Bapak Ibu ya, di tahun 2021 yang sebelumnya ini mungkin belum ada profil pelajar Pancasila ini. Ya sudah, kebijakan Kemendikbud, kebijakan pemerintah ya kita ikuti saja. Meskipun istilah profil pelajar Pancasila itu juga di Komisi 10 juga masih ada saran dan kemungkinan juga andaikan nanti ada perbaikan terutama terkait dengan penyebutan agama ya. Yang jelas ini di profil pelajar Pancasila itu yang pertama tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global.
Nah, rinciannya ini Bapak Ibu, di profil pelajar Pancasila yang dimaksudkan adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini pelajar Indonesia adalah pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan termanifestasi dalam akhlak yang mulia terhadap diri sendiri, sesama manusia, alam, dan negaranya. Pelajar Indonesia memiliki identitas diri, merepresentasikan budaya luhur bangsanya, yang menghargai dan melestarikan budayanya sendiri, berintegrasi dengan berbagai budaya lainnya. Kemudian yang ketiga, ia peduli pada lingkungannya dan menjadikan kemajemukan yang ada sebagai kekuatan untuk hidup bergotong royong. Ia bersedia serta terampil bekerja sama dan saling membantu dengan orang lain dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat. Kemudian pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri. Ia berinisiatif dan siap mempelajari hal baru, serta gigih dalam mencapai tujuannya. 5. Pelajar Indonesia gemar dan mampu bernalar secara kritis dan kreatif. Ia menganalisis masalah menggunakan kaidah berpikir saintifik dan mengaplikasikan alternatif solusi secara inovatif. Ia aktif mencari cara untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri dan bersikap kreatif, reflektif, agar dapat terus mengembangkan diri dan berkontribusi kepada bangsa, negara, dan dunia. Keenam elemen ini dilihat sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Ini pelajar Pancasila tadi Bapak Ibu ya. Iman dan bertakwa, memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen kunci: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu akhlak beragama, sudah ada sebutan agama ya Bapak Ibu. Akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian yang kedua, kebinekaan global. Itu pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, kualitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan, tentu saja bagi yang beragama, tidak bertentangan dengan agama dan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Gotong royong, pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Nah, ini sebagaimana kita maklum Bapak Ibu, gotong royong kerjasama itu sudah kelihatannya terutama di kota-kota besar, bahkan juga sudah menjalar ke desa, itu sudah mulai luntur ya. Nah, harapannya nanti pelajar Indonesia ke depan bisa melestarikan budaya kerjasama atau gotong royong ini. Elemen-elemen gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kemudian mandiri, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri.
bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dari gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Tidak menjiplak, ya Ibu. Kalau toh meniru silakan, tapi ada modifikasinya. Syukur-syukur betul-betul baru sama sekali. Mengapa juga mengukur karakter? Ya? Asesmen nasional itu di samping AKM kan ada karakter. Yang pertama, karena pendidikan bertujuan mengembangkan potensi siswa secara utuh. Jadi tidak hanya pengetahuannya saja, tapi juga karakternya. Yang kedua, asesmen nasional mendorong pengembangan sikap, nilai atau values, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, apa yang diukur pada survei lingkungan belajar? Yaitu tentang iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Iklim keamanan sekolah meliputi keamanan dan well-being siswa, atau well-being itu kesenangan atau kegembiraan siswa atau kesuksesan siswa. Kemudian yang B, sikap dan keyakinan guru. C, kebijakan dan program sekolah. Yang kedua, iklim kebinekaan sekolah meliputi praktek multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru kepala sekolah, kebijakan dan program sekolah. Yang ketiga, indeks sosial ekonomi pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Yang keempat, kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan afektif, kemudian aktivasi kognitif. Yang kelima, pengembangan guru, refleksi dan perbaikan pembelajaran, dukungan untuk refleksi guru. Jadi ini yang diukur dari survei lingkungan belajar. Ada 5 Bapak Ibu ya. Itu tentang iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan sekolah, indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, dan pengembangan guru. Nah, sasaran asesmen nasional itu siapa? Ini siswa. Jadi jelas Bapak Ibu, siswa itu ini bedanya dengan ujian nasional atau ujian sekolah berstandar nasional maupun ujian sekolah. Kalau ujian itu kan pada jenjang siswa tingkat terakhir di masing-masing jenjang. Tapi untuk asesmen nasional ini adalah siswa kelas 5 untuk jenjang SD, kelas 8 jenjang SMP, dan kelas 11 jenjang SMA, SMK atau MAK. Kemudian guru dan kepala sekolah. Jadi kalau ujian nasional itu kan hanya siswa. Tapi kalau asesmen nasional ini ya siswa, ya guru, ya kepala sekolah. Nah, untuk siswa itu nanti sampling hanya sebagian, tidak seluruhnya. Untuk jenjang SD sederajat itu maksimum 30 siswa per sekolah. Kelasnya kelas 5. Untuk SMP, MTS sederajat itu kelas 8 itu dipilih maksimum 45
Demikian juga SMA, SMK, MAK itu juga 45 per sekolah maksimum. Itu untuk kelas 11. Sedangkan untuk guru dan kepala sekolah itu semuanya. Semua guru dan semua kepala sekolah tentu saja yang terdata di Dapodik, ada nanti syarat-syaratnya di paparan berikutnya. Nah, untuk siswa nanti apa yang diisi? Ada AKM literasi numerasi yang menunjukkan hasil belajar kognitif, kemudian ada survei karakter yang menunjukkan hasil belajar sosio-emosional, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan guru dan kepala sekolah itu hanya mengisi survei lingkungan belajar, yaitu tentang karakteristik input dan proses pembelajaran. Untuk siswa nanti diawasi sebagaimana ujian, tapi untuk guru dan kepala sekolah tidak diawasi. Ini waktunya dibatasi. Untuk guru dan kepala sekolah waktunya singkat ya, untuk siswa. Untuk guru dan kepala sekolah itu waktunya cukup panjang. Dirancang itu untuk 2 minggu kalau tidak berubah. Bapak Ibu guru kepala sekolah itu mengerjakan survei karakter itu diberi waktu 2 minggu. Tapi kalau nanti diubah 1 minggu atau berapa hari ya itu urusan nanti, dan sementara dirancang untuk diberi waktu 2 minggu. Nah, kemudian pelaksanaan asesmen nasional. Pelaksanaan asesmen nasional itu dikoordinasi oleh Kemendikbud bersama-sama dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil dan kantor Kementerian Agama. Berbasis komputer dan dalam jaringan. Dengan komputer secara daring, siswa mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan, waktunya 2 hari, dan diawasi. Dan guru dan kepala sekolah itu mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang, yaitu 2 minggu. Itu rancangan awal, kalau nanti berubah ya mudah-mudahan tidak berubah. Kemudian koordinasi yang diperlukan bagaimana? Yang pertama, pemetaan dan penyiapan komputer dan sarana pendukung. Kemudian pemetaan sekolah, sarana spasial untuk sharing resource atau berbagi sumber daya. Artinya sekolah-sekolah yang nanti tidak memiliki komputer tentu menumpang di sekolah lain yang memiliki komputer dan jaringan. Bisa lintas jenjang untuk peminjaman itu nanti Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Provinsi atau Kemenak nanti yang akan mengatur untuk sekolah-sekolah yang berada di bawah Kemenak. Kalau di bawah Kemendikbud ya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan atau provinsi. Kemudian penyiapan teknisi TIK terutama untuk jenjang SD. Kalau dari SMP, SMA, SMK mungkin teknisi TIK-nya sudah ada semua ya, tapi untuk jenjang SD mungkin belum. Nah, kemudian pemanfaatan hasil AKM pada pembelajaran. Jadi hasil AKM itu dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa. Jadi nanti siswa itu setelah dilakukan tes dengan menggunakan AKM, siswa akan dibedakan menjadi 4 tingkatan. Nah, tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian siswa. Nah, dengan demikian, teaching at the right level atau pembelajaran sesuai dengan level atau tingkat capaian siswa itu dapat diterapkan. Artinya siswa yang levelnya baru di level 1 ya diajari sesuai dengan level 1. Tidak sama dengan yang berada di level 2, level 3, dan level 4. Meskipun itu nanti mungkin juga mudah kita ucapkan, barangkali pelaksanaannya juga
Mudah-mudahan juga bukan setengah mati ya Bapak Ibu. Ini yang remedial aja Bapak Ibu ngeluh itu melaksanakan ya pengayaan dan remedial. Nah, jadi pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian siswa akan memudahkan siswa menguasai konten atau kompetensi yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Jadi konten itu untuk membangun kompetensi meliputi literasi membaca dan numerasi. Nah, dari kompetensi itu maka kompetensi itu untuk menguasai konten. Learning to read kepada reading to learn. Ibu, contoh pembelajarannya seperti apa? Nah, ini mengajar sesuai tingkat kompetensi. Ini jadi tingkat nanti siswa itu dikategorikan menjadi 4 tingkatan. Untuk tingkat literasi membaca. Yang pertama itu perlu intervensi khusus yang paling rendah ya. Peserta didik belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian level kedua, tingkat literasi membaca yang kedua itu dasar atau minimal. Yaitu peserta didik mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Level ketiga itu cakap atau baik, peserta didik telah mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Nah, level tertinggi adalah mahir, peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Itu tingkat literasi membaca. Kemudian tingkat kompetensi numerasi juga dibedakan 4 sama, yaitu perlu intervensi khusus, dasar atau minimal, cakap atau baik, dan mahir. Perlu intervensi khusus itu berarti peserta didik hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Peserta didik menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan kompetensi yang terbatas. Dasar atau minimal berarti peserta didik memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Sedangkan cakap atau baik, peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Sedangkan tingkat mahir, itu peserta didik mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Nah, tentu masing-masing tingkat ini berbeda pembelajarannya. Mungkin bisa dikelompokkan, yang mana-mana yang tingkat intervensi khusus, mana-mana yang tingkat dasar, mana-mana yang tingkat cakap, mana-mana yang tingkat mahir, tentu pembelajarannya berbeda. Bagaimana pembelajarannya? Ini Bapak Ibu. Nih. Contoh guru olahraga memberikan bacaan mengenai aturan penentuan pemenang klasemen. Sementara ya, perlu intervensi khusus berarti siswa hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Siswa menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komunikasi yang terbatas. Maka pembelajarannya siswa diberikan beberapa contoh hasil yang lengkap. Kemudian siswa diminta menjabarkan nilai setiap tim dalam satu grup dan menentukan pemenangnya. Kalau dasar minimal, bagaimana pembelajarannya? Siswa diberikan contoh hasil pertandingan satu grup yang rumpang atau tidak lengkap dan kondisi pemenang.
siswa diminta menjabarkan kemungkinan hasil pertandingan yang tumpang tersebut. Kemudian cakap atau baik, yaitu siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Jadi ini pembelajaran literasi lintas mata pelajaran ya Ibu. Siswa diberikan hasil pertandingan 2 grup yang rumpang atau tidak lengkap, serta kondisi pertandingan babak selanjutnya. Siswa diminta menjabarkan kemungkinan hasil pertandingan yang rumpang. Tingkat mahir, siswa mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Siswa, pembelajarannya siswa diminta mengestimasi kemungkinan pemenang di babak selanjutnya berdasarkan hasil pertandingan 4 grup di babak sebelumnya. Di babak sebelumnya diberikan, kemudian mengestimasi memperkirakan siapa nanti yang akan menjadi pemenang. Ini contoh lain, ini pada mata pelajaran fisika atau guru fisika melakukan aktivitas percobaan dan siswa akan melakukan pencatatan data, melakukan interpretasi, serta menarik kesimpulan hasil percobaan. Perlu intervensi khusus, itu siswa yang memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, menunjukkan penguasaan konsep yang parsial tadi sudah ya. Pembelajarannya bagaimana? Siswa didampingi mulai dari pencatatan data dan dilakukan diskusi untuk memvalidasi hasil pencatatan data. Validasi ini dapat dilakukan dalam bentuk diskusi dengan teman yang kompetensi numerasinya baik ataupun mahir. Jadi bisa saat diskusi itu dikelompokkan dengan peserta didik yang levelnya atau tingkat kompetensinya lebih di atasnya supaya bisa saling belajar. Minimal atau dasar. Nah, siswa diberikan contoh-contoh cara penyajian data untuk menuangkan data hasil catatannya ke dalam bentuk penyajian yang tepat dan akurat. Interpretasi holistik mengenai data sebelum menarik kesimpulan dilakukan dalam diskusi bersama. Untuk yang baik atau cakap, itu cara pembelajarannya, siswa selain menginterpretasi data hasil catatannya, diminta pula membandingkan datanya dengan data kelompok lainnya, kemudian membuat simpulan umum hasil penelitian dalam satu kelas. Siswa dibimbing dalam menjustifikasi data yang sifatnya anomali. Untuk yang tingkat mahir, pembelajarannya siswa diminta membandingkan data dirinya, data kelompok lainnya, dan data dari jurnal ilmiah yang relevan. Kemudian membuat generalisasi hasil percobaan yang dilakukan dengan menyandingkan beragam data. Ini contoh bagaimana memanfaatkan hasil AKM tadi. Setelah hasil AKM keluar, siswa dikelompokkan dalam 4 kategori. Apakah perlu intervensi khusus, apakah minimal dasar, atau baik, atau cakap, atau mahir. Nah, untuk mereka, cara pembelajarannya berbeda sebagaimana contoh yang tadi sudah kami sampaikan. Nah, kiranya demikian Bapak Ibu sebagai pengantar atau pendahuluan sebelum nanti saya menyampaikan hasil rapat koordinasi persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional yang dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 di Hotel Papandayang Bandung. Kalau ini tadi sebagai pengantar, yang ini sebenarnya sebagian besarnya sudah pernah kami sampaikan pada saat melakukan sosialisasi ke semua sekolah dan dinas kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun ada perubahan terutama terkait dengan waktu pelaksanaannya.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang masih belum jelas, nanti setelah kami sampaikan paparan berikutnya mudah-mudahan menjadi lebih jelas karenanya. Namun demikian, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tetap kami persilakan, bisa dikirim lewat WA, bisa lewat telepon atau SMS, atau bisa melalui komentar di channel YouTube yang kami bagikan. Untuk sementara itu, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.